Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya akan sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan apakah Alkitab, kitab suci orang Kristen, itu masih asli atau sudah diubah dan kemudian kitab suci ini menjadi palsu. Pemahaman saya atau sepengetahuan saya, di dunia ini paling tidak ada dua pandangan tentang Alkitab. Apakah Alkitab ini masih asli atau palsu atau sudah diubah tidak sesuai dengan aslinya. Tentu saya menghargai bagi para pihak yang menyatakan bahwa Alkitab ini asli, masih seperti dulu, dan saya juga menghargai bagi para pihak yang menganggap Alkitab ini sudah diubah atau palsu. Namun demikian, saya hanya hendak sharing tentang bagaimana memandang Alkitab ini bagi para pihak yang menganggap Alkitab ini sudah tidak asli lagi, sudah diubah atau bahkan dianggap sebagai kitab yang palsu. Saya berharap bagi para pihak yang menganggap bahwa Alkitab ini palsu, maka sebaiknya bukan hanya karena pendapat orang lain, turun-temurun, bahwa Alkitab ini palsu, tetapi belum membaca. Jadi, silahkan menganggap Alkitab ini palsu, dan alangkah lebih baiknya jika anggapan tersebut memang sudah membaca dari awal sampai akhir, dan membacanya jangan cepat-cepat dan jangan hanya sekali saja. Sebaiknya membaca tidak hanya sekali, maksud saya. Kemudian setelah membaca, dapat memperhatikan isi Alkitab ini secara tersurat dan tersirat. Bagaimana rangkaian dari kitab-kitab di Alkitab ini dari awal sampai akhir. Dan kemudian secara tersirat seperti apa cerita atau pengajaran dalam Alkitab ini dengan ketenangan. Kemudian akan mendukung pemahaman bagi para pihak yang mengatakan Alkitab ini palsu, bukan karena pendapat orang lain, tetapi memang sudah membaca, tidak hanya sekali, dan kemudian bisa melihat dari aspek tersurat dan tersirat. Yang kedua, Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pemahaman saya, Perjanjian Lama ini masih sama dengan kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jadi akan lebih indah lagi untuk melihat apakah Perjanjian Lama itu masih sama dengan yang dipakai sampai saat ini oleh orang-orang Yahudi. Dan nampaknya bahwa Perjanjian Lama ini yang ada di Alkitab kemungkinan besar masih sama. Tetapi untuk membuktikannya harus mencari informasi bahwa Perjanjian Lama yang di Alkitab, Alkitab orang Kristen ini, apakah masih sama dengan kitab yang sekarang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi dua hal tersebut menjadi pendukung untuk menyatakan bahwa Alkitab ini
asli atau palsu. Lalu bagaimana menurut pendapat saya sebagai orang Kristen, bahwa saya sebagai orang Kristen adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Bukan saya yang mencari, tetapi Tuhan yang mencari saya. Bukan saya yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil saya. Sehingga kemudian saya memang membaca kitab suci ini, membaca Alkitab ini dengan penuh sukacita, dan telah mengubah hidup saya. Jadi saya meyakini Alkitab ini asli karena telah mengubah hidup saya dari hidup tanpa harapan keselamatan berubah menuju hidup dalam pengharapan keselamatan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang berisi tentang harapan keselamatan atas perkenan Tuhan yang berkenan hadir datang ke dunia menjadi manusia tanpa dosa, yang berkenan rela menderita, teraniaya, kemudian wafat di kayu salib, bangkit untuk menjadi juru selamat dunia dan manusia, menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia memiliki harapan keselamatan surgawi, termasuk diri saya ini, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.